Nah, selamat datang kembali di channelku Vincent Nugraha. Oke, akhirnya aku punya konten baru di channelku. Selain konten nongkrong One Piece, kali ini aku akan bikin konten yang isinya adalah membahas komik-komik, buku komik, bener-bener komik. Karena kebetulan aku sangat suka baca komik dan aku udah baca komik itu kalau nggak salah dari SD. Sekarang aku 26 tahun dan bahkan udah menikah. Tapi hobiku untuk membaca komik itu entah kenapa nggak pernah surut, nggak pernah hilang gitu. Jadi masih suka baca komik sampai sekarang. Berawal dari hobiku ini, aku akan bikin konten yang bernama ngomik, yaitu konten dimana aku akan membahas komik, entah itu dari pengarangnya, review komik, atau ya apapun lah tentang komik sesuka aku lagi pengen bahas apa. Sebenarnya konten komik ini episode satunya sudah bisa kalian tonton di ini. Aku kemarin udah nge-review komik Jujutsu Kaisen yang baru terbit. Cuman waktu itu aku masih belum tahu harus bikin kontennya itu dikasih nama apa gitu. Nah sekarang aku sudah punya judul kontennya, yaitu ngomik. Kita ulangi lagi ya. Nah, selamat datang kembali di channelku Vincent Nugraha pada konten ngomik. Seperti yang tadi aku bilang tadi, episode 1 itu sebenarnya udah ada. Aku nge-review komik Jujutsu Kaisen. Sekarang aku akan mereview dan sedikit cerita tentang komik yang baru aja aku selesai baca. Judulnya adalah nih, Yu Yu Hakusho. Kelihatan nggak ya? Ini komik bener-bener bagus banget dan aku baru aja selesai baca itu kemarin. Kalau nggak 2 hari yang lalu, aku lupa. Ini aku sambil baca informasinya ya, biar jelasinnya enak gitu. Komik Yu Yu Hakusho ini bener-bener komik jadul banget. Yu Yu Hakusho ini diciptakan oleh seorang mangaka yang namanya adalah Yoshihiro Togashi Sensei. Yoshihiro Togashi Sensei itu lahir pada tahun 1966 di Yamagata, Jepang. Dan Yu Yu Hakusho ini diterbitkan pertama kali di Jepang pada Desember 1990. Bayangin, udah lahir belum kalian? Aku aja lahir 1994. Ini komik di Jepang sana udah ada pada tahun 1990. Dan komik ini tuh diterbitkan di Weekly Shonen Jump dan tamat pada Juli 1994. Kebetulan aku lahir 16 Juli 94. Berarti aku lahir ini pas tamat. Jadi ulang tahunku merayakan tamatnya Yu Yu Hakusho berarti. Nah, selain dibikin komik versi Jepang, komik Yu Yu Hakusho ini juga diterbitkan di versi Indonesianya. Diterbitkan oleh Elex Media Komputindo. Terbitnya itu pada tahun 2006 sampai 2008, ya sekitar 2 tahunan lah. Yu Yu Hakusho ini mempunyai 175 chapter. Lah, 175 chapter ini digabungin menjadi 19 tankobon. Berarti ada 19 volume seperti ini. Selain manga, Yu Yu Hakusho ini juga diadaptasikan ke serialisasi anime. Animenya itu ada 112 episode. Episode pertamanya itu disiarkan pada 10 Oktober 1992. Jadi 1990 itu terbit, 9-nya Jepang dan secara internasional. Dan semalam setelah ngulik-ngulik lagi tentang Yoshihiro Togashi Sensei ini, aku kaget banget ternyata selain membuat Yu Yu Hakusho yang booming, si Togashi Sensei itu juga membuat satu karya yang gede banget. Judulnya adalah Hunter x Hunter. Kaget gak tuh? Kita tuh sekarang lebih attach-nya itu ke Hunter x Hunter karena lebih baru. Tapi ternyata sebelum Hunter x Hunter, Togashi Sensei sudah membuat Yu Yu Hakusho. Nah, itu adalah informasi singkat dan sejarah dari Yu Yu Hakusho itu sendiri. Mari kita close up ke komik versi bahasa Indonesianya ini. Nah, ini adalah komik Yu Yu Hakusho volume 1. Ini aku liatin semuanya. Wah, ini dia. Komik Yu Yu Hakusho yang semuanya total ada 19 komik. 34 sampai 19. Ini aku beli yang 19 agak cacat sedikit. Gak apa-apa, namanya juga barang bekas kan. Nah, sekarang ayo kita bahas isinya. Ini adalah komik Yu Yu Hakusho volume pertama. Aku dapat 19 volume ini di harga Rp200.000. Agak mahal karena hitungannya biasanya satu komik itu misalnya bekas 10.000, 19 komik aku dapat 200.000. Karena jujur aja nyari komik Yu Yu Hakusho yang full set lengkap dengan kondisi yang bagus itu susah banget. Banyak yang bagus-bagus tapi kebanyakan cabutan. Nah, pas cabutan aku beli ini. Nah, jadi aku punya volume 1 dan volume 2 itu punya 2 biji. Ini aku beli cabutan,
Dan ternyata akhirnya aku dapat full set, dan otomatis ya mau nggak mau kan. Yang ini masih sisa, kayaknya mau tak jual tapi belum tahu lah. Sekarang kita akan review yang ini aja, yang masih polos, karena yang ini udah aku sampuli, jadi malah nggak real nanti dapetnya. Sekarang kita buka. Pertama cover dulu. Untuk cover komiknya masih seperti standar dulu ya. Ini masih agak glossy begitu, tapi ini udah agak kemakan umur, jadi nggak terlalu halus, nggak terlalu licin gitu, karena udah lama banget. Ini sinopsisnya. Yusuke Urameshi 14 tahun memiliki sifat buruk yang tidak disukai teman maupun gurunya. Suatu hari ia menolong seorang anak kecil yang sedang main bola di jalan raya. Ternyata Yusuke belum waktunya mati, sehingga ia punya kesempatan untuk hidup kembali. Namun sebelum kebangkitannya kembali, Yusuke harus menjalani tes lebih dulu. Itu sinopsisnya. Sekarang kita coba lihat dalamnya. Yoshiro Togashi volume 1-nya itu terbit pada 1990 dan diterbitkan di Indonesia pada tahun 2006 oleh PT Alex Media Komputindo. Yu Yu Hakusho Ghost File. Untuk segi kertas, ini masih kertas zaman dulu, aku tidak tahu namanya. Kayaknya kertas biasa yang agak buram gitu. Belum menggunakan book paper seperti komik-komik sekarang kayak Jujutsu Kaisen, Record of Ragnarok, itu udah pakai book paper. Tapi kalau ini karena komiknya masih jadul, dia masih menggunakan kertas biasa yang bahkan bisa dibilang kayak kertas buram ini. Waktu aku baca ini, halaman pertama itu aku langsung kaget karena di sini tuh Yusuke langsung mati. Tokoh utama chapter pertama, halaman pertama langsung mati karena dia tertabrak mobil karena waktu mau menyelamatkan anak kecil. Di saat genre-genre isekai yang dimana tokoh utamanya itu mati ketabrak mobil, terus pergi ke dunia lain itu baru populer sekarang, Togashi Sensei sudah menggunakan pola ini sejak tahun 1990, itu lama banget. Berarti ini mungkin kayaknya ini pencetus dari isekai ya, Pak. Tapi padahal Yu Yu Hakusho ini nggak termasuk dalam dunia isekai sih. Ceritanya pun mudah banget dicerna karena simple banget. Yusuke Urameshi, tokoh utamanya itu namanya Yusuke Urameshi. Dia mati, terus dibawa ke dunia arwah, tapi ternyata sampai di dunia arwah itu belum waktunya dia mati. Akhirnya oleh dunia arwah boleh dibangkitkan kembali, tapi dengan satu syarat, dia harus menjadi detektif dunia arwah dan membantu misi-misi dari dunia arwah untuk mengalahkan siluman-siluman yang mengganggu manusia. Untuk segi cerita sebenarnya Yu Yu Hakusho ini sederhana banget, nggak terlalu ribet, nggak terlalu kompleks. Apalagi di awal-awal itu ceritanya cuma ngasih misi-misi yang sepele, dan jujur aja untuk volume pertama ini cuman misi-misi yang nggak penting banget gitu. Jadi aku nggak terlalu suka di volume pertama karena lebih bosen nih. Tapi ceritanya itu mulai berkembang ketika ini muncul Hiei dan Kurama. Tadinya karakter antagonis terus jadi karakter protagonis yang membantu Yusuke, dan mulai sini ceritanya baru enak. Ini dia muncul di volume ketiga. Jadi volume 1 kedua itu kayak pengenalan cerita, tapi buat aku agak kepanjangan untuk mengenalkan cerita Yusuke itu sendiri. Mulai volume 3 ini ceritanya atau misi-misi yang dijalankan Yusuke itu jauh lebih bervariasi dan jauh lebih shonen banget karena pertarungannya di sini jauh lebih banyak. Jadi ceritanya jauh lebih bagus gitu. Cuman itu dari segi story-nya, tapi untuk dari segi art-nya itu bener-bener kurang cocok kalau buat aku. Di volume pertama atau di volume awal-awal tuh penggambarannya itu rapi sih, cuman karakternya dibikin terlalu cebol. Karakternya itu cebol-cebol banget dan kurang enak untuk dilihat. Ya emang 14 tahun itu kecil gitu, tapi nggak kayak gini gambarnya gitu, cebol-cebol banget. Namanya Kuwabara, ini aneh banget wajahnya. Tapi ketika udah masuk ke volume akhir, ya nggak akhir-akhir banget, cuma di akhir biar lebih enak. Penggambarannya itu jauh lebih enak gitu, proporsinya jauh lebih bagus. Nih Yusuke Urameshi juga jadi lebih enak ditonton. Cuma emang ada beberapa gambar-gambar yang kayak sepele, yang kayak ala kadarnya lah buatnya. Nih Kuwabara jadi kayak gini, ganteng. Ini coba bayangin, ini Kuwabara. Yang ini emang terkesan lebih detail tapi jelek banget. Ini terkesan lebih biasa tapi lebih normal proporsi tubuhnya. Nah ini yang membuat art dari Yu Yu Hakusho itu sebenarnya nggak terlalu menjual, atau lebih tepatnya tidak menjadi poin utama dari komik Yu Yu Hakusho, tapi secara story mantap. Oke, setelah kita tadi melihat isi dari komik Yu Yu Hakusho ini, secara keseluruhan aku sangat merekomendasikan kalian untuk membaca manga ini. Karena buat aku ini
salah satu cerita shonen yang nggak terlalu beda dengan yang lain sih, cuman menarik banget karena dari segi pengkarakterannya tuh aku suka semuanya. Bagus banget, dari Yusuke, Kuwabara, Kurama, Hiei, semua peran itu dapat porsi yang pas dan penampilan di sini tuh mantap-mantap semuanya. Tapi aku lebih merekomendasikan Yu Yu Hakusho ini secara story atau secara ceritanya yang menarik. Untuk masalah art atau style menggambar, ya apa ya, bagus, lumayan, cuman tidak menjadi daya tarik utama dari manga ini. Tapi tetap saja aku merekomendasikan ini. Aku bisa ngasih skor ini tuh mungkin 8 dari 10 deh. Karena emang ceritanya bagus banget. Sepertinya untuk sekarang aku belum tahu ya. Kayaknya belum ada kabar kalau Yu Yu Hakusho akan dicetak ulang. Jadi kalau kalian yang pengen mendapatkan komik bentuk fisiknya, harus cari di marketplace seperti Shopee, Tokped, Facebook, ya dimanapun kalian biasa nyari barang-barang lah. Cuma kebanyakan ya bekas rentalan atau bekas koleksinya orang. Ini aku beruntung banget dapat bekas koleksinya orang, jadi bentuknya masih bagus, cuman beberapa ya lama pemakaian aja, tapi masih layak banget dan enak banget buat dibaca. Oke, segitu aja dari aku. Terima kasih telah menonton konten baru, konten ngomik ini. Sampai jumpa di konten ngomik berikutnya. Nama aku Vincent. Happy reading. Ciao.